Ibra membuka pintu mobil. "Saya tunggu di mobil, Mbak." Rania mengangguk pelan dan melangkah perlahan menyusuri jalan setapak. Langkahnya kecil seperti menolak kenyataan yang akan ia hadapi di ujung sana. Hatinya berdebar, napasnya memburu, dan pandangannya mulai kabur oleh genangan air mata. Dan di sanalah sebuah pusara baru, masih basah, dengan batu nisan marmer sederhana bertuliskan nama Arka Wirantara. Rania berhenti tepat di depan makam itu. Lututnya goyah, tangannya menyentuh pelan tanah merah yang masih lembut. Butuh waktu cukup lama sebelum ia akhirnya bisa bicara. "Kak Arka, aku datang." Suaranya nyaris tak terdengar, bergetar di udara yang dingin. "Maaf, aku terlambat." Ia menggigit bibir, menahan tangis, tapi air mata tetap jatuh mengalir bebas di pipinya. Aku masih nunggu kabarmu tadi malam. Aku kira kamu cuma tidur. Aku kira kamu cuma butuh istirahat kayak biasanya. Tapi sekarang, kamu istirahat selamanya." Rania menunduk lebih dalam. Isak mulai terdengar, tertahan tapi menyayat. Ia menyentuh nisan itu dengan kedua tangannya, seperti ingin memastikan nama itu nyata, bahwa Arka benar-benar sudah tak ada. "Kamu gak tahu betapa aku ingin berterima kasih atas semuanya." Angin berhembus lebih keras, daun-daun gugur satu persatu jatuh di sekeliling pusara. "Kak," suara Rania nyaris pecah. "Harusnya aku bilang ini dari dulu. Terima kasih karena kamu membuatku merasa layak hidup." Ia diam cukup lama, hanya suara angin yang menemani. Kepalanya masih tertunduk saat suara lain tiba-tiba menyela keheningan. "Andai saja Tuan Arka masih hidup." Suara Ibra terdengar dari belakang. "Dia pasti sudah menikahimu, Mbak." Rania menoleh perlahan, sorot matanya terkejup, tajam dan sedikit marah. Ia berdiri, menatap Ibra dengan mata yang masih basah. "Kau bicara apa, Bra?" ujarnya dingin. "Jaga ucapanmu di depan makam majikanmu. Kak Arka hanya menganggapku adik, tak lebih." Ibra mengangkat bahu tak membalas tatapan itu dengan rasa bersalah. "Terserah kau saja, Mbak," gumamnya pendek. Cepet, aku tidak bisa lama-lama di sini." Rania menatap kembali pusara Arka untuk yang terakhir kalinya hari itu. Rania mengusap air matanya, lalu berdiri perlahan. "Selamat istirahat, Kak Arka. Semoga Allah bahagiakan kamu di sana, seperti kamu pernah membahagiain aku di sini." Ia menahan napas, mengucapkan salam dalam hati, lalu berbalik melangkah mengikuti Ibra menuju mobil. Sepanjang perjalanan pulang dari pemakaman, suasana di dalam mobil begitu berat. Kabut duka masih menggantung di udara, menyelimuti setiap napas yang keluar. Jalanan sepi, hanya suara derun mesin dan rintik gerimis yang membasahi kaca depan. Ibra menyetir dengan pandangan kosong, matanya nyaris tak berkedip. Beberapa menit ia diam, namun akhirnya bibirnya bergerak lirih. "Kayaknya bentar lagi aku bakal jadi pengangguran, Mbak," gumamnya. Suaranya seperti bayangan yang ikut berkabung. "Aku nggak tahu harus kerja apa lagi. Selama ini hidupku cuma buat ngeladenin Tuan Arka. Sekarang dia udah nggak ada. Yah, selesai juga tugasku." Rania yang duduk di kursi penumpang hanya diam beberapa detik, menatap jendela dengan mata yang masih merah, tapi ia mendengar dengan jelas. Ibra melanjutkan, "Kau juga, Mbak. Aku rasa kau nggak bisa terus tinggal di rumah itu. Sekarang sudah beda. Nggak ada lagi Tuan Arka." Perlahan Rania menoleh, suaranya tenang tapi tegas. "Aku cukup tahu diri, Bra. Aku memang nggak berniat lama-lama di sana. Aku juga sudah cari kos-kosan, tinggal nunggu kabar dari pemiliknya." Ibra menengus pendek entah sebagai respon setuju atau sinis, tapi ia tidak membantah. "Baguslah," gumamnya. "Aku cuma nggak pengen kau dibuang lagi,
Udah cukup satu kali kan? Rania tidak menjawab. Ia kembali menatap keluar jendela. Dalam hatinya, luka-luka lama kembali berdenyut. Tapi ia tahu ini memang waktunya untuk melangkah sendiri lagi. Sesampainya di kediaman Arka, suasana terasa berbeda. Ibra mematikan mesin mobil dengan kasar dan keluar sambil mendesah keras. Ekspresinya frustasi. Ah, majikan besar ada di sini. Supir tua kejam juga nongol, lengkap sudah gerutunya sambil menendang kecil batu kerikil di halaman. Rania yang baru turun dari mobil menatapnya heran. Kenapa, Brah? Ibra menyandarkan tubuhnya ke pintu mobil, mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Kakaknya Tuan Arka ada di dalam. Tuan Arga Wirantara. Dia ada di sini. Seketika darah Rania seperti membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaannya mendadak tak karuan. Semoga bukan Arga Wirantara yang itu. Batinnya nyaris tak berani berharap. Langkah cepat terdengar dari dalam rumah. Mbak Murni muncul di teras. Wajahnya terlihat tegas tapi juga sedikit gelisah. Mbak Rania, panggilnya sambil menghampiri. Tuan besar sedang menunggu di dalam. Beliau ingin bertemu dengan Mbak. Rania menarik napas dalam-dalam. Saya cuci kaki dulu, Mbak. Mbak Murni mengangguk cepat. Iya, cepetan. Jangan biarkan Tuan besar menunggu terlalu lama. Itu tidak baik. Dari belakang, suara Ibra menyusul dengan nada sarkastik. Paling juga kamu diminta ngembaliin semua pemberian Tuan Arka, Mbak. Mbak Murni langsung menoleh dan menatap Ibra dengan tajam. Matanya menyipit penuh sorot, tidak suka. Kamu ini kenapa, Bra? Gumamnya pelan namun menusuk. Waktu Tuan Arka masih ada, kamu sangat hormat sama Mbak Rania. Sekarang kenapa sih kamu kayak orang yang baru bangun dari tidur panjang dan lupa siapa yang pernah kasih makan? Ibra tak menjawab, hanya menunduk sebentar lalu membalikkan badan dan pergi ke arah dapur. Sementara itu, Rania berdiri mematung di ambang pintu. Dalam hatinya ada satu nama yang terus bergaung, Arga Wirantara. Jika benar itu dia, orang yang mati-matian Rania hindari, hari ini harus dia temui. Rania menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak karuan. Di hadapannya, di ruang tamu yang sunyi itu, berdiri seorang pria berjas hitam elegan, membelakanginya. Posturnya tegap penuh wibawa, aura ketenangan tapi juga tekanan kuat memancar dari sosok itu. Ia tak perlu menoleh untuk membuat udara di ruangan terasa sesak. Namun beberapa detik kemudian, pria itu berbalik perlahan. Arga Wirantara. Tatapan Arga langsung tertuju padanya. Rania, panggilnya pelan, namun cukup membuat seluruh tubuh Rania menegang. Bagaimana kabarmu, Rania? Jantung Rania berdetak tak karuan. Ia tidak tahu harus menunduk atau menatap balik. Lidahnya sempat keluh sebelum akhirnya menjawab. Baik, saya baik, Tuan. Arga diam sejenak, seolah memeriksa raut wajah perempuan yang berdiri di hadapannya. Silahkan duduk, ucap Arga akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Penting. Rania mengangguk pelan dan melangkah menuju sofa. Duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, berusaha menahan getar tubuhnya. Arga pun duduk berhadapan dengannya, namun untuk sesaat hanya keheningan yang mengisi ruang itu. Akhirnya Arga bicara, suaranya dalam dan tenang. Rania, kalau boleh tahu, katanya pelan, sejak kapan kamu mengenal Arka? Rania tersenyum kecil walau lesu. Aku dulu satu kampus sama Kak Arka, jawabnya, suara lembut namun jelas. Dia senior, aku adik tingkatnya di jurusan desain. Setelah aku keluar dari kampus, aku tidak pernah berjumpa dengan Kak Arka lagi, Tuan. Hingga akhirnya kami bertemu lagi di acara pertunangan Devi, mantan adik iparku. Senyumnya Rania getir. Tapi pertemuan sesungguhnya baru benar-benar terjadi setelah aku pingsan di jalan dan Kak Arka yang menolongku. Arga bersandar sedikit ke belakang, lalu menatap ke arah jendela. Jadi,
Memang sudah takdir kalian bertemu kembali. Rania hanya mengangguk kecil, menunduk lagi, menyembunyikan matanya yang mulai basah. Ada permintaan terakhir dari mendiang Arka. Dan permintaan ini harus kusampaikan sebagai amanah, katanya menatap langsung ke mata Rania. Rania menahan napas, tubuhnya menegang. Dia ingin kamu tetap tinggal di rumah ini dan meneruskan butiknya. Itu keinginannya. Permintaan yang dia tulis dengan sadar sebelum dia pergi. Rania terdiam, matanya mulai memerah, tapi ia tak berkata apa-apa. Aku mohon, terimalah. Lanjutkan apa yang sudah kalian mulai bersama. Jalankan butik itu, bangun masa depanmu. Ia menarik napas sejenak, lalu dengan suara sedikit lebih dalam ia menambahkan, terimalah ini, demi Arka. Ia menatap Rania lebih lama, lalu dalam batinnya sendiri menyambung pelan. Dan demi aku. Arga menarik napas dalam, lalu berkata pelan, Rania, aku tidak akan memaksa. Ini amanah dan aku sudah sampaikan. Rania akhirnya menatap Arga dan sejenak mata mereka bertemu. Tapi hanya sekejap. Rania buru-buru menunduk lagi. Napasnya tertahan. Ada gugup yang menyeruak, membuat dadanya sesak. Bolehkah saya memikirkannya dulu? Tanyanya lirih. Arga mengangguk sekali. Dalam. Baiklah, pikirkan ini baik-baik. Ia lalu bangkit berdiri merapikan jasnya sekilas. Aku harus segera pulang ke kediamanku. Akan ada rapat keluarga. Langkah Arga mulai menjauh. Tapi belum sampai halaman. Ibra yang dari tadi mengamati dari balik pilar. Langsung menyusul. Wajahnya tegang tapi juga memohon. Tuan, tunggu sebentar. Arga berhenti menoleh. Ada apa Ibra? Ibra berjalan cepat, nyaris mengimbangi langkah Arga. Tuan, berilah saya pekerjaan. Tolong, saya tidak tahu harus kemana lagi setelah ini. Sopir pribadi Arga, seorang pria tinggi dengan penampilan rapi dan gerakan cekatan langsung membuka pintu mobil begitu melihat tuannya mendekat. Namun Arga belum masuk. Ia memandang Ibra sejenak lalu berkata mantap. Jadilah sopir untuk Rania. Ibra terperecat. Apa? Saya menjadi sopir seorang pembantu? Mata Arga langsung menajam. Nadanya dingin. Rania bukan pembantu Ibra, tegasnya. Dan jika kamu keberatan jadi sopirnya, kamu bisa melamar jadi office boy di perusahaanku. Saat ini hanya ada lowongan itu. Ibra terlihat gusar, namun belum menyerah. Ketika Arga mulai masuk ke dalam mobil, Ibra buru-buru menahan pintu agar tidak tertutup. Tuan, kalau saya jadi sopir Mbak Rania, apakah gajinya tetap? Maksud saya, dia tidak punya kesibukan yang pasti. Saya Arga sudah setengah masuk tapi menoleh dari balik bahunya. Gaji yang kamu terima, sama, bahkan bisa lebih. Ibra terdiam. Karena sebentar lagi Rania akan memiliki kesibukan yang sangat pasti. Dan kamu harus mengantar kemanapun dia pergi. Tanpa menunggu tanggapan lagi, sopir pribadi Arga mendorong perlahan pintu mobil hingga tertutup penuh. Ia menatap tajam ke arah Ibra, sinis dan dingin, seolah ingin berkata, jangan halangi tuan saya lagi. Mesin mobil menyala pelan, lalu meluncur pergi, meninggalkan Ibra yang masih berdiri di halaman, termangu dalam kesendirian dan pikirannya sendiri. Di dalam mobil yang mulai menjauh dari kediaman keluarga Wirantara, suasana di dalamnya hening. Arga duduk di kursi belakang dengan wajah tenang, meski pikirannya terus berputar. Sopir pribadinya yang setia, Pak Rudi, melirik sesekali ke kaca spion tengah. Ia tampak ragu, menimbang-nimbang apakah akan membuka suara atau tidak. Tapi akhirnya ia berbicara pelan, memilih kata-katanya hati-hati. Maaf, Tuan Arga. Saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan tentang Ibra. Arga mengangkat alis sedikit. Apa itu? Sebelum Tuan Arka wafat,
Saya beberapa kali melihat Ibra memakai mobil pribadi Tuan Arka di luar jam tugas, tanpa izin, ucap Pak Rudi pelan. Pernah juga saya dengar dari penjaga kompleks, mobil itu dipakai untuk menjemput seseorang, bukan keluarga, bukan urusan kerja. Saya tidak mau menuduh, tapi saya khawatir kalau tidak diawasi, dia akan bertindak lebih jauh. Arga tidak langsung menanggapi. Ia memandang keluar jendela. Hujan membasahi kaca. Suara pelan wiper mengisi keheningan. Lalu dengan suara tenang tapi tegas ia menjawab. Mungkin dia bisa bertindak bebas karena Arka terlalu baik. Adikku terlalu percaya pada orang, terlalu memberi ruang. Ia menoleh sedikit, mata tajamnya menatap lurus ke depan. Tapi aku tidak seperti Arka, lanjutnya dingin. Aku tidak akan membiarkan Ibra bertindak seenak jidatnya sendiri. Kalau dia tidak bisa menghormati tanggung jawab, maka dia tak pantas menerima kepercayaan. Pak Rudi mengangguk pelan. Perasaan lega karena telah menyampaikan kekhawatirannya. Terima kasih sudah memberitahu, ucap Arga kembali bersandar ke kursi. Aku akan pastikan tidak ada lagi yang mempermainkan nama dan warisan Arga, termasuk orang yang pernah ia percayai.